Halo semua, selamat datang di video pembelajaran kewirausahaan dengan materi perhitungan biaya dengan metode konvensional. Yang pertama, masuk pada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan metode perhitungan konvensional. Lalu yang kedua, mampu mengidentifikasikan komponen dalam perhitungan biaya konvensional. Lalu yang terakhir, mampu menghitung biaya produksi menggunakan metode konvensional secara tepat. Kita masuk pada materi. Jadi, metode perhitungan biaya produksi secara konvensional itu merupakan cara menghitung biaya yang paling sederhana dan umumnya digunakan dalam usaha kecil seperti UMKM dan bisnis kuliner. Jadi, metode ini juga dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, kemudian dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Lalu, dalam metode perhitungan biaya secara konvensional ini terbagi 3 komponen utama. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya baku ini juga merupakan semua bahan yang digunakan langsung dalam proses pembuatan produk. Contohnya kalau di bidang usaha kuliner yaitu tepung, gula, telur, minyak, bahan tambahan lainnya, dan seperti kemasan dan label. Lalu yang kedua, yaitu biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini merupakan tenaga kerja atau upah yang terlibat langsung dalam pembuatan produk. Selanjutnya yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik. Biaya ini merupakan biaya tambahan yang mendukung proses produksi secara tidak langsung ke produk tertentu. Contohnya seperti gas, listrik, air, penyusutan alat, dan transportasi bahan. Jadi masuk pada contoh perhitungan dengan metode konvensional. Untuk yang pertama di sini terdapat seorang wirausaha menjual fruit cake dengan hasilnya 6 dengan ukuran loyang 20 x 7 x 7 dengan total food cost yang dikeluarkan dari usaha tersebut ialah 220.665. Jadi yang pertama kita menghitung food cost dari fruit cake itu per loyang. Nah, di sini didapat 220.655 untuk dapat 6 loyang. Jadi kita bagi 6, lalu didapatlah 36.777. Lalu kita perhitungkan dengan kenaikan harga yaitu 40% dengan 100/40 dikali 36.777 didapat 91.942,5. Dengan didapat kita di sini mengetahui kemasan dan label itu 1000 dan ditambah 500 jadi 1500. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan harga jual yang dimana harga yang sudah kita perhitungan sebelumnya ditambah dengan kemasan dan label. Jadi 91.942 ditambah 1.500 menjadi 93.442. Kita bulatkan menjadi 93.500. Selama satu periode penjualan, toko tersebut berhasil menjual 150 loyang fruit cake. Maka laporan hasil penjualan secara umum dibuat menjadi seperti berikut. Dengan omset yang didapat di penjualan fruit cake yaitu 93.500 dikali 150 yaitu 14.025.000. Lalu cara menghitung dari laba kotor ialah omset dikurang food cost ditambah kemasan porsi yang terjual. Jadi 14.025.000 dikurang 36.777 ditambah 1.500 dikali 150 yaitu porsi yang sudah terjual. Omsetnya 14.025.000 dikurang 38.277 dikali 150 dengan hasil yang didapat yaitu 14.025.000 dikurang 5.741.550. Dengan begitu laba kotor yang didapat ialah 8.283.450.
Selanjutnya kita akan menghitung biaya upah atau tenaga kerja yang sebanyak 30%. Jadi 30% dari laba kotor dengan cara 30/100 dikali laba kotor. Laba kotor yang di awal kita hitung ialah 8.283.450. Jadi upah atau tenaga kerja sebanyak 30% didapat 2.485.035. Selanjutnya kita menghitung biaya umum. Biaya umum itu sebanyak 5%. Jadi 5/100 dikali laba kotor. 5/100 dikali 8.283.450 dengan didapat biaya umumnya 414.172. Untuk penyusutan alat sama 5% dengan cara 5/100 dikali laba kotor. 5/100 dikali 8.283.450 dengan didapat 414.172. Selanjutnya menghitung dari laba bersih. Rumusnya adalah laba kotor dikurang upah atau tenaga kerja ditambah biaya umum dan ditambah biaya penyusutan alat. Jadi upahnya 2.485.035 ditambah biaya umumnya 414.172 ditambah penyusutan alatnya 414.172.000. Lalu dijumlahkan hasilnya, setelah itu dikurang dari laba kotor. Jadi laba kotornya 8.283.450 dikurang 3.313.380. Dengan hasil yang didapat laba bersihnya adalah 4.970.070. Jadi kesimpulan untuk materi hari ini adalah perhitungan biaya dalam penjualan sangat penting dalam menjalankan kreativitas inovasi dalam kewirausahaan. Dengan materi ini juga dapat memahami bagaimana komponen seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead, serta menghitung bagaimana cara harga jual yang ditetapkan dengan metode konvensional. Terima kasih sudah menonton video ini.